Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardano, mahasiswa Universitas Andayani Makassar, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2020202109. Pada video kali ini saya akan menjelaskan skrip dan cara kerja dari proyek aplikasi sederhana yang menggunakan komponen main menu dan fast response di software DLP. Berikut ini adalah tampilan awal dari proyek aplikasi sederhana yang saya buat dengan menggunakan software DLP 7. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai komponen dan skrip dari proyek yang telah saya buat ini. Proyek ini memiliki 3 form dan 2 data modul. Yang pertama adalah form 1 dengan caption menu utama. Di dalam form ini terdapat satu komponen yang bersifat vital, yaitu komponen main menu. Main menu berfungsi untuk menampilkan bar menu. Di sini saya membuat 3 bar menu yang terdiri dari data mahasiswa, data IPK, dan keluar. Bar menu dengan caption data mahasiswa berisi script form 2 show, yang artinya akan menampilkan form kedua, di mana inputan data mahasiswa terletak di form kedua. Pada bar menu dengan caption data IPK berisi script form 3 show, yang artinya akan menampilkan form ketiga di mana data inputan IPK berada. Dan pada menu terakhir dengan caption keluar. Apabila kita klik, maka akan muncul 2 pilihan, yaitu ya dan tidak. Di pilihan ya terdapat script close yang berfungsi untuk keluar dari form 1, dan di pilihan tidak terdapat script form 1 show yang akan kembali menampilkan form itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada form 2. Form 2 ini terkoneksi dengan data modul 1 yang berisi 3 komponen yang terdiri dari Z connection, Z query yang keduanya tergolong sebagai komponen dari SEO access, dan data source yang terdapat pada data access. Pada setiap komponen tersebut tidak berisi skrip apapun, tetapi kita harus melakukan beberapa settingan pada properties. Yang pertama adalah Z connection yang berfungsi untuk menghubungkan database. Di tab property pada bagian database kita perlu menginput nama database yang akan dihubungkan. Pada bagian hostname kita memasukkan localhost. Pada bagian library location kita perlu menginsert file libmysql dengan ekstensi DLL yang terdapat pada folder system exam. Pada bagian port diisi dengan 3306. Pada bagian protokol pilihlah MySQL. Pada bagian user isikan dengan root, dan terakhir pada bagian koneksi pilih true. Yang kedua adalah komponen Z query yang berfungsi sebagai penghubung Z connection ke data source. Di tab property pada bagian connection pilih Z connection 1 yang telah disetting sebelumnya, dan pada bagian SQL masukkan perintah select bintang from nama tabel, di mana perintah ini akan berfungsi untuk menampilkan dan sekaligus memilih tabel yang akan dihubungkan pada form 2. Selanjutnya yang terakhir adalah data source. Pada tab property kita hanya memilih dataset yang berupa Z query 1, dan langkah terakhir yaitu simpan file data modulnya pada folder yang telah ditentukan. Serta untuk menghubungkan data modul 1 ke form kedua, kita hanya mengklik use unique, kemudian memilih data modul yang ingin dihubungkan. Berikut ini adalah tampilan dari form kedua dengan caption data mahasiswa. Di sini juga saya akan menjelaskan skrip dari komponen yang terdapat pada form 2. Hanya saja saya akan menjelaskan skrip dari komponen yang berperan sangat vital dan penting di dalam form kedua, yang diantaranya button 1 sampai 7, DB grid, FRX report, dan FRX DB dataset. Yang pertama adalah button 1 dengan caption tambah. Di dalam button 1 terdapat skrip yang diantaranya akan mengeksekusi prosedur aktif dan bersih, lalu meletakkan fokus kursor karakter ke edit 1, lalu kemudian menonaktifkan button 1 sampai button 3 yang enable-nya
berisi nilai boolean false. Yang kedua, pada button 1 dengan caption ubah. Di dalam button 2 berisi script with data modul 1.setQuery1 do agar skripnya terhubung dengan data modul 1. Di sini juga terdapat script SQL clear yang akan membersihkan query, lalu SQL add yang berfungsi untuk menambahkan query pada SQL yang berupa update untuk mengubah atau memperbarui data pada database, yang kemudian akan dieksekusi dengan script exec SQL. Lalu kemudian mengeksekusi prosedur refresh yang akan menampilkan kembali data yang telah diubah, prosedur bersih yang akan membersihkan kolom inputan, dan menonaktifkan button 2 sampai 4 yang enable-nya bernilai boolean false. Yang ketiga adalah button 3 dengan caption hapus. Di dalam button 3 berisi script SQL clear yang berfungsi untuk menghapus query pada SQL dan script SQL add untuk menambahkan query yang berupa perintah delete yang berfungsi untuk menghapus data di dalam database. Lalu perintah exec SQL akan mengeksekusinya. Lalu kemudian mengeksekusi prosedur refresh yang akan menampilkan kembali data yang telah diubah, prosedur bersih yang akan membersihkan kolom inputan, dan menonaktifkan button 2 sampai button 4 yang enable-nya bernilai boolean false. Yang keempat adalah button 4 dengan caption simpan. Bedanya dengan button sebelumnya, button 4 berisi perintah SQL add yang akan menambahkan query insert yang berfungsi untuk menambahkan atau menginput data pada database mulai dari name pada kolom edit 1 hingga nomor telepon pada kolom edit 4, lalu dieksekusi dengan exec SQL. Lalu kemudian mengeksekusi prosedur refresh yang akan menampilkan kembali data yang telah diubah, prosedur bersih yang akan membersihkan kolom inputan, prosedur tidak aktif untuk menonaktifkan setiap kolom inputan, dan aktifkan button 1 yang enable-nya bernilai true. Yang kelima adalah button 5 dengan caption battle. Di dalam button 5 hanya berisi script close yang berfungsi yang tak lain hanyalah untuk keluar dari form 2. Yang keenam adalah button 6 dengan caption print yang berisi perintah frx report 1.load from file dalam kurung extract file path dalam kurung lagi application.xml balas kurung tambah dalam petik slash print underscore mhs.fr3 dalam balas kurung dan frx report 1.show report yang berfungsi untuk menampilkan hasil cetakan dari data yang telah diinput. Yang ketujuh adalah button 7 dengan caption dari nama, cari nama, yang di dalamnya terdapat script SQL clear yang akan membersihkan query pada SQL. SQL add akan menambahkan query pada SQL yang berupa select bintang from nama table where nama like kolom edit 5 yang berfungsi untuk menampilkan database yang namanya menyerupai apa yang telah diinput di dalam edit 5. Yang ke-8 adalah DB grid yang terdapat pada komponen DB control, data control. Pada tab property di bagian data source, pilih data modul 1 yang telah terkoneksi. Lalu pada tab event, klik 2 kali bagian on cell click yang di dalamnya akan berisi script yang berfungsi menampilkan kembali inputan data ke tiap kolom inputan mulai dari edit 1 sampai edit 5 dan combo 1 sampai combo 3 yang semuanya telah disesuaikan. Lanjut di tab event lagi, klik 2 kali pada bagian on db click yang di dalamnya berisi script prosedur aktif dan mengaktifkan button 2 dan 3 yang enable-nya bernilai boolean true dan sekaligus menonaktifkan button 1 dan button 4 yang enable-nya bernilai boolean false. Nah, disinilah button 2 dan button 3 dapat digunakan. Yang ke-9 adalah frxdb data offset.
yang merupakan komponen dari Fast Report. Di tab Property pada bagian Data Source, pilih data modul 1 agar dapat terkoneksi. Dan yang terakhir adalah FRX Report yang juga merupakan komponen dari Fast Report. Komponen ini berfungsi untuk mendesain tampilan Fast Report sesuai keinginan. Sebelum membuatnya, kita perlu mengklik report lalu pilih data, kemudian centang dataset sesuai dengan form yang digunakan agar database-nya dapat terkoneksi. Komponen ini sekaligus yang kemudian akan dieksekusi pada button 6 dengan caption print seperti yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya adalah form ketiga dengan caption data IPK yang terkoneksi dengan data modul 2. Berikut ini adalah tampilan form 3. Untuk komponen utama dan skripnya kurang lebih hampir sama dengan komponen yang ada pada form 2. Yang membedakan hanyalah data modul yang digunakan dan tabel yang digunakan. Sekarang kita bisa run projectnya agar saya bisa memberikan penjelasan mengenai cara kerjanya. Klik terlebih dahulu data mahasiswa pada bar menu yang kemudian akan menampilkan form 2 yang berisi data input mahasiswa. Di form 2, pertama-tama kita klik button tambah yang akan secara otomatis mengaktifkan kolom inputan dan juga mengaktifkan button simpan. Setelah menginput setiap kolom, maka kita klik button simpan untuk menyimpan data ke tabel DB Grid dan juga mengaktifkan kembali button tambah. Apabila kita ingin mengubah salah satu data dalam DB Grid, kita hanya mengklik salah satu data di DB Grid yang akan diubah. Saat diklik, datanya akan otomatis kembali tertulis pada kolom inputan, juga mengaktifkan button ubah dan button hapus serta menonaktifkan button tambah dan simpan. Saat sudah diubah atau diperbarui, klik tombol ubah, dan apabila kita ingin menghapusnya, klik button hapus. Pada kolom pencarian, kita bisa memasukkan nama data yang ingin kita cari. Setelah memasukkan datanya, kita klik button cari nama. Kemudian, data yang dicari akan tampil secara otomatis pada DB Grid. Untuk melihat hasil printnya, kita perlu klik button print dan hasil print atau fast reportnya akan ditampilkan. Dan apabila ingin keluar dari form 2, cukup klik button batal yang memang difungsikan untuk keluar dari form 2. Selanjutnya untuk menampilkan form 3, cukup klik data IPK pada bar menu. Untuk form 3 sendiri dengan caption data IPK kurang lebih sama dengan form 2, namun dengan inputan dan DB Grid yang berbeda. Setelah kembali pada menu utama, untuk keluar dari proyek aplikasinya, cukup klik keluar pada bar menunya, kemudian pilih ya.